sekelompok orang melaporkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, LMKN, ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Diduga adanya penyelewengan dana royalti para musisi dan pencipta lagu. Langkah itu jadi sorotan publik di industri musik Indonesia, yang membuat musisi Piyu Padirebon angkat bicara. Piyu Padirebon yang aktif di industri musik ini merasa fenomena LMKN dilaporkan ke KPK tidak bisa dianggap masalah biasa. Piyu Padirebon menilai pelaporan tersebut menandakan adanya dorongan kuat dari berbagai lapisan masyarakat yang peduli terhadap transparansi industri musik Indonesia. Piyu menegaskan keresahan soal royalti ini ternyata dirasakan luas oleh publik, dinamika yang ada pun sampai ke kalangan masyarakat biasa. Gitaris band Padirebon ini menyoroti pentingnya audit menyeluruh terhadap lembaga manajemen kolektif, LMK, yang ada di Indonesia yang dituding tidak transparansi dalam mengelola royalti. Menurut Piyu, transparansi adalah kunci utama dalam pembenahan tata kelola royalti musik. Terkait sama yang lagi rame kemarin, LMKN dilaporin Mas ke KPK. Menurut Mas Piyu sebagai ketua aksi, seperti apa Mas? Ya mungkin kita melihat itu jadi dorongan-dorongan yang memang dari berbagai macam sisi masyarakat yang lain, aspek masyarakat yang lain yang di luar dari kita, di luar dari aksi, itu yang menandakan bahwa memang ada dinamika yang memang harus diperhatikan. Bahwa memang ada dorongan ke LMKN, walaupun kita ngerasa perjuangan ini kayaknya cuma sampai di sana aja, tapi ternyata masih banyak sisi masyarakat yang lain yang juga ingin mendorong itu ya. Kita harapkan semua bisa saling berkesinambungan aja dan saling bekerja sama. Tapi apakah langkah ini juga seharusnya semua LMK di Indonesia harus diaudit Mas atau seperti apa gitu harus, agar ya. Memang kita mintanya memang diaudit kan semuanya kan, kita memang harapan kita memang semua diaudit dan memang sudah dijalankan, walaupun memang fungsi dari kepanjangan tangan dari pemerintah itu kan memang ada di situ di LMK. Harusnya mereka yang memang berkewajiban untuk mengaudit LMK yang ada. Terus ini kan jadi kayak ada dua pemahaman nih Mas dari mereka dari si Gantutala ini sendiri, pengennya semua royalti dilakukan sama LMK, sementara pemerintah sendiri mengatakan untuk sementara royalti dikuasai oleh LMK. Mungkin dari Mas Piyu. Kalau saya melihat bahwa sekarang ini kan aspirasi atau mungkin apa yang sudah kita masukkan dalam usulan yang di DPR. Jadi kami menunggu dan kita minta batas waktu juga. Kalau mungkin sekarang masih dalam tahap pembahasan internal dari fraksi-fraksi ya, kita diminta untuk menunggu ya, kita akan menunggu. Jadi kita tidak akan menuntut atau mendorong yang lain gitu. Karena ini memang tuntutan kita adalah untuk revisi undang-undang kita. Kalau urusan untuk mekanisme dan segala macam ya memang ada itu tadi kayak yang dari Gantutala tadi, mereka ingin menyuarakan itu ya. Kita melihat bahwa itu dinamika yang terjadi. Mas, tapi dari LMK, WAMI sama LMKN kemarin kan juga udah sempat info bahwa mereka punya aplikasi digital untuk mengkolek royalti dari aksi sendiri. Belum, kalau buat kita masih belum seperti yang kita harapkan, karena kita tetap ada kepastian dari baik dari undang-undangnya, lalu dari PP-nya juga sampai ke SK-nya, SK Kementerian Hukum ya. Karena kita yang kita dorong adalah bahwa perizinan atau izin atau lisensi penggunaan karya itu harus sebelum penggunaan atau harus sebelum ada acara atau harus sebelum konser itu. Jadi yang kita dorong adalah itu. Kalau hanya cuma ada digital dan kalau tetap cara pengkolekannya, pemungutannya sama seperti yang kemarin, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Sedigital apapun, kalau digital itu masih bisa dimanipulasi, tanda kutip itu bisa dimanipulasi atau bisa dibuat perhitungan sendiri, dibuat sistem sendiri juga bisa dilakukan seperti itu. Yang kita harapkan adalah proses pengajuan atau proses pemungutan distribusinya itu harus sudah berubah. Untuk
RDPU sendiri Mas, mungkin sekarang kan udah berjalan beberapa bulan. Yang terbaru apa Mas? Yang terbaru memang sudah sampai di balik, itu yang info yang kita terima. Dan sekarang ini info yang kita terima juga yang terakhir adalah sekarang lagi di tahap proses internal, pembahasan internal fraksi. Itu yang info itu yang udah dalam pembahasan internal fraksi. Jadi saya tinggal nunggu aja, kalau udah siap nanti akan ada pembahasan. Kalau kita tidak diundang ya baru saya akan menyuarakan lagi. Tapi kan kita sudah dikomit sebagai tim bagian dari perumusan itu kan. Jadi ya kita menunggu aja. Jangan lupa subscribe ya.